Ini saya bersama seorang wanita atau perempuan yang luar biasa menurut saya, sudah lama kenal dan ternyata mempunyai berbagai aktivitas yang perlu digali, sebab itu mungkin bisa berguna bagi teman-teman semua, baik yang dari generasi di atas, di tengah maupun di bawah. Makasih, Mbak Krisnina Maharani. Thank you, Mbak, for coming di sini. Terima Apa kasih. kabar? Baik, Mbak. Tambah makasih. seger loh, bener. Alhamdulillah, Mbak. Makin tua harus makin disegarkan. Betul, Kayak Mbak Retno. Amin, amin. Oke, Mbak Nina, aku melihat aktivitas Mbak Nina lagi mendampingi Pak Akbar Tanjung lah, segala macam kegiatan di luar, tapi masih sempat menulis buku dan berbagai macam aktivitas lain. Iya. Nah, awal-awalnya pengen tahu dulu nih, masa kecilnya tuh apa sih cita-cita seorang Nina ini? Kalau masa kecil cita-citanya ya pengen seperti bintang-bintang film karena cantik ya. Tapi makin ke kita ya sekolah itu kok saya sekarang menyadari ya gitu, kok saya gini ya gitu. Oh, dari orang tua ya, Mbak gitu. Karena orang tua saya tuh sangat aktif juga gitu ya, dan di rumah saya tuh banyak buat kumpul, terus selalu ada kegiatan. Ada kegiatan. Bapak ibu saya tuh 11 anaknya, Mbak. Saya nomor 7. Jadi kerja itu sudah ya kerja dan banyak aktivitas itu. Kebetulan saya tertariknya di masa tuanya ini atau ya masa-masa sudah dewasa itu ke sejarah atau budaya begitu. Oh iya. Gitu. Jadi waktu di sekolah nilai-nilai sejarah itu mesti tinggi ya? Itu Mbak, saya sejarah paling nggak suka. Malah. Tapi ketika kami sudah melanglang buana dan saya sekolah lanjut gitu ya, kebetulan saya ngambil studi Amerika, Mbak. Itu saya melihat loh, kalau aku kok tahu semua di Amerika pada tahun 1600 lah, 1500 lah, karya-karya sastra, filosofi gitu lah. Aku apa yo? Gitu, Mbak. Jadi itu mereflek kembali pada saya, dan sejak saat itu saya sangat menghargai apa yang udah dicapai bangsa ini atau apa yang sudah dicapai masyarakat kita, gitu Mbak. Sekarang ada pertanyaan kadang saya, masa lalu itu tergantung kita toh Mbak, mau dihancurkan atau mau dipelihara. Let's say umpamanya kalau saya kebetulan suka bangunan tua gitu ya, tata kota, bangunan tua itu for me is amazing gitu Mbak ya. Gitu. Makanya saya senang sekali kalau masyarakat ini mengerti sejarahnya. Sebab kalau mengerti sejarahnya itu ngerti bangsaku ini sugih apa ya, kaya loh bangsa kita, lah mau diapakan gitu. Jadi kita harus mempelajari terus, menggali-gali gitu. Itu aja Mbak, saya sekarang suka itu. Yang membuat itu terus hidup ya di dalam semangatnya seorang Nina itu apa gitu? Apakah ada faktor-faktor lain ya, misalnya ada satu peristiwa dalam hidup yang tiba-tiba membuat aku harus mencapai ini, aku harus menjadi ini gitu. Oh ya, very good question Mbak, itu pertanyaan yang bagus banget. Memang dalam hidup itu banyak kecewa atau sedih gitu ya, dan itu menurut saya bagian dari pendewasaan. Nah, tapi itu yang membuat saya justru aku ingin punya sesuatu yang aku cita-citakan dulu. Aku harus punya buku, aku harus bisa nulis buku itu Mbak. Nah, dari buku itu apa yang menjadi gerak hatiku gitu Mbak, dan itu yang aku wujudkan dalam pamannya kayak rumah budaya gitu. Jadi cita-cita saya itu iki lho penting gitu Mbak, ini penting. Jadi mari kita ketahui sebisa-bisanya saya dengan cara apa gitu. Maka saya betul sekali kata Mbak Retno, itu memang ada gerak hati yang menganggap ini penting untuk diketahui teman-teman gitu ya. Kayak saya selain bikin buku, saya ngajak teman-teman tuh wisata sejarah. Kayak ke Jember, saya ajak ke Jepara, saya ajak ke Kudus, saya ajak ke Pulau Penyengat. Itu lebih kepada untuk Mbak nation character building. Orang kalau ngerti sejarahnya tuh kayaknya bangga, bangsa Indonesia itu ternyata begini ya. Jadi itu memang itu. Dan saya kebetulan belajarnya bukunya, tesis saya itu juga tentang karakter bangsa. Jadi rupanya kok nyambung dulu gitu Mbak. Nah, sebetulnya karakter bangsa ya, ini supaya lebih gampang difahami juga ya. Karakter bangsa kaitannya dengan kehidupan kita berbangsa ini
Seberapa penting Iya. dan apa yang mesti dihidupkan dari anak-anak muda misalnya? Itu kan sebenarnya kepribadian bangsa kita ya Mbak. Kok kita lihat di Jepang gitu ya, itu kan orangnya apa ya Mbak, juga santun tapi pekerja keras gitu. Kalau di kita itu kan dibilang masyarakat yang ramah, selalu senyum gitu ya. Tapi juga perlu itu ada semacam, kalau soal karakter bangsa itu lebih kepada juga ini Mbak, lebih kebangsaan kita ya, mungkin nasionalisme. Dan tapi nggak usah gede-gede kayak nasionalisme, yang penting kamu cintalah kotamu gitu Mbak. Di dalam kota itu, sebab Mbak, kita sebagai warga kota kalau tidak tahu juga tentang kotanya itu, terutama untuk para pemimpin ke depan ya Mbak, sekarang kan itu udah generasi udah tua ya Iya, Mbak, iya, generasi udah punya atas. sekarang generasi cucu. Seorang anak cucu ini kalau nggak ngerti sejarah, dia juga jadi pemimpin nggak ngerti kira-kira kota ini mau diwujudkan apa ya. Karena sebetulnya sejatinya karakternya, umpamanya karakternya ini sebetulnya lebih kepada perkebunan kota ini banyak gitu ya. Ini kalau sekelilingnya tuh kebun atau karakternya tuh sungai, jadi sungai inilah yang dikembangkan jadi wisata, karena sungai inilah sumber kehidupan. Sungai itu punya tradisi bahari, umpamanya gitu-gitu loh Mbak. Jadi sejarah itu sebetulnya bagiku untuk juga termasuk karakter itu apa yang menjadi kekhasan di daerahmu dan itu bisa dikembangkan gitu Mbak. Kalau kayak gitu itu kan sebetulnya banyak berkaitan dengan kepala daerahnya Ya, toh. betul. Justru ini buat aku terutama seorang, nah itu punya cita-citanya ini, kalau ini juga diketahui oleh para generasi muda sekarang kan juga udah menjadi kepala daerah Mbak. Ya, ya, ya. Jadi intinya ya Mbak, yang aku alami dari ini ya perjalanan, kalau saya dampingi Bang Akbar ke daerah itu, kalau membangun itu jangan tiru-tiru bangunan di daerah, umpamanya di sebuah kabupaten itu karena ada anggaran terus dibikin ke Eropa. Ya, harus sesuai, harus seperti sesuai itu. Jadi itu nggak sesuai dengan karakter masyarakatnya gitu. Paling di Kalimantan itu kan karena sekali kayu-kayunya gitu ya. Jadi dibuatnya bagus, saya lihat tuh ke DPRD-nya. Nah itu yang membuat apa ya Mbak, aku tuh peduli sekali. Tata kota, bangunan tua itu ciri khas yang harus dihargai, sehingga ada benang merah Mbak, pendidikan orang tua dulu sama yang sekarang. Kalau enggak tuh seolah-olah putus. Terus yang baru tuh kayaknya serba oke. Padahal ya belum tentu harus ada apa ya, kalau ada kesinambungan itu kan jadi kuat gitu. Seperti aku pernah di Cina. Nah ini yang membuat saya makin cinta itu karena saya sering pergi keluar itu. Satu hari saya di pinggiran tuh ada kaos tulisannya tuh masa lalu adalah masa depan. Saya mikir-mikir dong Mbak, piye ya? Tapi ternyata setelah saya lihat Cina itu literasinya atau tulisannya sejak 1000 tahun yang lalu bisa dipelajari anak sekarang. Artinya local wisdom, apa kebijakan atau kekuatan karakter masyarakat tuh tertulis sejak dulu dan bisa dipelajari. Ya kalau kayak kita mungkin rempah atau tanaman Mbak, aneka ragam hayati kita itu. Oh ya, rempah kita tuh luar biasa, luar biasa. Sama hasil-hasil hutan Mbak. Jadi Tuhan tuh memberi maha baik pada Indonesia karena di antara bangsa Barat dan Timur, Asia, Eropa gitu ya Mbak. Papua, aneka ragam hayati itu ada di situ, tanaman-tanaman. Nah kebetulan lagi-lagi ya Mbak, soal karakter bangsa atau local wisdom. Saya sekarang juga lagi menggandrungi tanaman tanaman kina. Waktu SD saya paling ingat banget itu pelajaran SD ya Mbak. Obat anti malaria. Anti malaria. Ya. Adanya di Indonesia, di Pengalengan, ditemukan pada tahun 1800-an oleh Yung Hun. Nah itu Mbak. Ya sejarah ini. Lah ya artinya semua yang kita punya ada aneka ragam hayat dan sebagainya. Jadi itulah yang menjadikan aku tuh merasa peduli bahwa sejarah itu penting, dan sejarah itu bukan kok peristiwa perebutan kekuasaan, perang sana sini, tidak atau apa gitu. Sejarah itu melihat kekayaan kita tentang tata kota tentang keadaan sungai, tentang bendungan, tentang dulu tanaman kita. Bu kebetulan pun nulis buku
Jejak gula itu kota suci di dunia, ibarat kata Mekahnya gula itu di Pasuruan, Jawa Timur. Pasuruan Di ya? Pasuruan. Jadi semua zaman dulu itu kandungan tebu itu berapa, istilahnya rendemennya itu berapa, itu laboratoriumnya di Pasuruan. Enggak, karena tanaman tuh kaitannya dengan tanah besar ya. Jadi tebu yang ditanam di tanah yang tertentu dia juga menghasilkan sesuatu yang Jawa Timur. Oh, dan itu di Tembakau Pasuruan juga Mbak. Kebetulan ada film Gadis Kretek, aku suka. Kayaknya apa yang jadi kekayaan kita, kopra gitu kan. Dulu kan kita penghasil dunia, tapi ya mungkin salah persaingan perdagangan tak apa. But anyway, ketika kita sangat mengerti kandungan kita, maka kita akan selalu mengupayakan atau bangga atau dengan hasil yang kita punya di Indonesia ini gitu. Not only tekstil. Coba ya kalau kita dengar apa kata-kata Mbak Nina ini, jadi terpikir juga ya bahwa pada saat tahu satu pengen tahu dua, tahu dua pengen tahu tiga gitu kan ya. Itu jadi terus gitu kan. Terus Mbak. Itu memicu juga daya pikir kita kan. Betul sekali Mbak. Itu ada filsafatnya. Semakin kita merasa apa ya Mbak, ketika kita tahu sedikit, ternyata di sini kita merasa makin tidak tahu. Yeah. Jadi betul sekali. Saya selalu mengkaitkan dengan keadaan sekeliling ya Mbak. Saya walaupun nggak begitu ngerti wayang, tapi juga selalu ada Bima Sakti itu kan Gatot Kaca. Dia bertanya terus tentang siapa saya, kekuatan saya apa di mana-mana. Dalam lakon itu ternyata dalam yang gede banget tuh dia hanya muter, adanya kecil sekali ada di dalam dirinya. Jadi kok kayak Dewa Ruci ya? Iya maksudnya itu Dewa Ruci, Bima Sakti, Gatot Kaca itu kan judulnya beda-beda gitu ya. Nah itu yang sebenarnya kata Mbak Murti tadi. Jadi begitu juga saya, ketika saya tuh juga baru tahu gitu ya. Ketika saya ingin menulis, saya suka bangunan tua. Jadi bangunan tua itu seperti Mbak Murti bilang tadi, iki tahun piro ya kok ada kayak gini. Siapa desainernya ya? Kok ada di sini? Oh Belanda kok ada di sini ya. Pada saat itu apa ya? Oh ternyata ini di pabrik gula. Lah terus saya lihat semua pabrik gula dari ujung Surabaya Mbak sampai saya Panarukan. Loh ini kota apa? Memang saya nulis waktu itu Mbak, nggak terpikir saya nulis Pasuruan. Tapi ketika saya survei sini, loh ini kota apa? Kok bagusnya kayak begini? Oh, bagus banget ya? Bagus banget. Mbak Murti. Karena bangunan-bangunan kunonya atau apa? Bangunannya, pemiliknya, sejarahnya. Dan sejarah multikultural di situ. Orang Arab sama orang Cina, sama apa di sana, keturunan Arab, keturunan Cina itu bangsa apa ya Mbak? Perusahaan saya bangsa kayak Makarim, apa di sana dari Pasuruan ini Mbak. Luar biasa. Ong Ho Ham. Itu dari Pasuruan? Pasuruan. Itu kota kaya sekali Mbak. Insya Allah nanti siapa tahu. Ya? Oh sangat Mbak Murti. Mungkin kita bisa. Sorry. Ya nah, terus? Begitu. Nah monggo. Jadi saya juga ajak ibu-ibu ke Pasuruan. Itu ini apa ini kunyit langsung? Kunyit Mbak. Infused water. Kunyit yang saya rebus ini kecil. Buatan Mbak Nina langsung? Iya. Penemuan juga? Kebetulan nyontek. Berkat tanaman. Iya. Kebetulan saya juga punya kebun tuh tumbuhnya tuh loh kok laos di mana-mana saya kumpulin, saya cecer. Sekarang yang tumbuh lagi buat temulawak loh, kok bisa loh Mbak? Aku juga heran. Jadi awalnya keingintahuan ya? Jadi terus tak taruh ya gitu. Dari awal keingintahuan itu ya udah terus peduli terus. Ya begitu. Dalam perjalanan hidup persis kata Mbak Murti, ketika kita tahu satu ternyata loh kok ada dua, loh kok ada terus. Itulah hidup ya sebetulnya. Pikiran itu berkembang dan dalam tindakan. Nah tadi kalau bicara tentang buku, jadi udah berapa sekarang buku yang dimulai dari kapan dan sampai sekarang tuh apa yang terakhir gitu? Yang terakhir aku nulis Telas Sunan dan Revolusi di Surakarta. Lucu banget judulnya itu karena tadinya kalau bikin buku itu judul belakangan. Setelah kita ngumpul data, kayaknya kok bagusnya ini gitu. Tapi supaya soft, waktu itu saya bikin judulnya Keraton Kasunanan dan Kisah Kebangsaan dari Solo. Jadi ya bagus ya. Iya bagus. Enggak lebih orang merasa ingin tahu gitu. Betul. Ya memang saya terinspirasi di filmnya Kaisar Puyi ya, The Last Emperor itu. Itu The Last Sunan tuh kenapa The Last? Karena
Sunan terakhir yang dilantik oleh pemerintah, tapi juga Sunan pertama dilantik oleh pemerintah Jepang, karena semuanya dilantik oleh pemerintah Belanda pada saat itu. Begitu ya, itu yang membuat saya aduh sayang sekali. Bukan kok kita ingin mewujudkan keraton sama sekali, karena kota Solo itu sangat spesifik, Mbak. Yang ada beteng itu kan cuma Solo ya, Mbak ya. Maksudnya sampai dikelilingi beteng. Jogja nggak dikelilingi beteng, tapi keraton-keratonnya penuh. Tapi sampai dikelilingin benteng setinggi 5 meter mungkin atau meter dan mengelilingi sekian berapa hektar. Itu semua di benteng itu hanya Solo. Oh, hanya Solo. Iya, sayang Jogja nggak sampai ngeliling. Iya benar sih. Juga nggak ada keliling ya, termasuk ada begitu. Ada benteng Vastenburg yang kecil-kecil, artinya memang benteng kota yang dikelilingi benteng hanya di Solo. Sayang sekali. Makanya waktu Pak Jokowi menjadi wali kota, bahwa Solo itu sebetulnya warisan dunia. Kalau nggak salah Pak Jokowi waktu itu judulnya ini ya, Heritage City ya, kemudian kumpul semua di Solo yang dari luar negeri itu pada kumpul di Solo. Nah, tata kota seperti itu yang ingin dipelihara. Sebab saya kemarin jalan-jalan, kemudian saya senang jalan-jalan menyusuri kampung tuh, saya suka sekali. Sekeliling benteng saya susurin, Mbak. Loh, piye to iki? Loh, gimana ya kok benteng itu bisa dibobol? Ini pengawasan menurut saya di sini. Jangan. Ini yang mungkin masyarakat belum terdidik, mengerti ya, Mbak, dengan itu. Seperti ketika Keraton Kartosuro juga ada bentengnya. Itu juga dijebol. Itulah, Mbak, ciri khas, kembali lagi karakter. Itu bagi ciri khas itu sama kan, Mbak. Lalu kandungan lokal itu bagian dari karakter itu juga. Jadi saya ini berkegiatan untuk tetap menyadarkan pada karakter kita ini ada. Kita nggak perlu mencontoh-contoh luar, kita punya sendiri. Kita punya sendiri, tapi bukan berarti kita anti di luar, tidak. Justru kita ingin menyerap dari mereka-mereka bangsa-bangsa maju, itu harus kita serap dengan kekuatan kita. Ini ada kata-kata Kartini yang aku seneng banget. Ibu Kartini. Ibu Kartini. Dan aku nulis juga buku tentang Kartini ini. Saya menyarikan dari bukunya Abendanon, tulisan Abendanon 500 halaman lebih yang diterjemahkan. Lalu saya bukukan buku kecil kayak untuk buku saku. Ya, tak bagi dengan 10 karakter tentang keindahan, tentang pendidikan, tentang kesenian. Nah, satu yang Bu Kartini menulis itu dalam rangka untuk supaya kita itu menjadi bangsa yang tidak minder gitu ya, atau bukan berarti anti asing gitu. Itu adalah gini. Pada saat itu dia bilang, aku tidak ingin menjadikan masyarakat Jawa setengah Eropa atau Jawa ke Eropa-Eropaan atau Eropa yang kejawaan. Tapi aku ingin bangsaku ini menyerap ilmu-ilmu dari Eropa, waktu itu bangsa Barat, untuk kita bisa membedah apa yang menjadi kekayaan kita. Tuh, intinya hebat sekali. Nggak pernah baca itu ya? Nah, karena aku, itu di Mbak, 500 berapa halaman tuh saya sejak jam 6 pagi sampai jam 12 malam tak teliti. Hanya karena itu tadi, Mbak, apa yang membuat kamu gitu? Karena mau digagalkan oleh temanku. Hebat sekali kan, Mbak. Artinya apa? Kita harus menyerap ilmu Barat untuk membedah apa yang ada dalam diri kita. Jadi pendidikan itu harus maju. Semakin maju pendidikan, maka Anda juga semakin tahu betapa besar kita ini sebagai seorang diri ataupun sebagai masyarakat ataupun bangsa. Itu, Mbak, yang betul. Kalau sekarang ini kalau dibilang apa yang tadi Mbak Dina sebutkan kan, bahwa penyerapan terhadap berbagai ilmu, peristiwa, pengalaman dan segala macam itu kan bisa membuat diri Mbak Nina seperti sekarang ini ya. Nah, sekarang untuk menerapkan itu atau membagi itu pada generasi yang lebih muda nggak gampang kan? Kalau kita gimana kayaknya menggurui. Kalau kita gini apa? Lebih apa untuk bisa membuat mereka itu melihat ini menjadi sesuatu yang perlu untuk Terima kasih, itu pertanyaan Mbak, aku juga suka. Jadi memang betul sekali Mbak, aku ingin mengajak apa yang saya alami ini dalam bentuk yang fun, yang gembira, yaitu jalan-jalan. Nah, itu benar tuh, traveling ya? Traveling itu sambil traveling harus didongengkan. Dongeng Mbak. Jadi
kalau Anda semua mau jadi sekolah pariwisata atau jadi guide, you have to know full about the history of your town, paling enggak Anda harus tahu. Kalau enggak apa sih Mbak ceritakan gitu ya. Jadi itu Mbak yang ingin saya tularkan. Pelajarilah sejarah. Kebetulan SMK saya lihat di belakang ini ada tentang sejarah Jakarta. Itu apa karakternya Jakarta kita, itu karakternya kota yang mungkin bergerak dari kolonialisme ke utuh ya. Nggak bisa juga tiba-tiba kita membohongi masa lalu kita itu adalah tidak ada, seolah-olah kita mulai dari 45 itu nggak mungkin. Itu nggak jujur pada sejarah. Jujur pada sejarah itu juga maksud aku supaya kita mengerti, supaya tidak ada dendam, karena dendam itu menghancurkan segala-galanya. Apa yang kau punya pun karena kau nggak tahu, hancurkan. Maksudnya dendam masa lalu itu. Nah, nggak bagus. Jadi nggak ada wisdomnya. Itu maka Mbak tadi aku travel, terus kemudian, nah ini aku ya Mbak punya kegiatan tuh, punya rumah budaya. Saya tahu karena orang kita nggak banyak baca, nggak suka baca. Ya alhamdulillah. Pada umumnya ya terutama mereka yang tidak edukasinya kurang tinggi. Bayangkan Mbak, aku juga sempat baca itu, kita itu dari 1000 orang itu yang 3 yang suka membaca. Very low, talangan terendah kegemaran membaca kita itu di secara data. Aku ya Allah, ya geleng-geleng juga ya. Ada surveinya Mbak, aku baca. Terus akhirnya apa yang aku tulis tuh Mbak, saya bikin kayak galeri yang orang bisa lihat, rentetan peristiwa. Budaya yang di Solo, yang di Solo Mbak, keratonan Mbak. Laweyan itu lebih ke rumah penginapan yang dari arsitektur tua tahun 30-an juga gitu. Nah kalau yang rumah budayanya alhamdulillah Mbak, aku seneng banget, anak-anak SD sudah berkunjung. Anak SMP berkunjung. Kampung Keratonan. Keratonan itu kalau ini Mangkunegaran tinggal lurus kira-kira 1 kilo paling jauh. Itu Keratonan. Namanya kampungnya Keratonan, Kelurahan Keratonan, kecamatannya Serengan. Jadi namanya saya sendiri nggak tahu disebut Keratonan ya. Memang juga dekat sekali dari keraton gitu Mbak. Itu cara atau upaya. Ya, tapi menarik sekali kok untuk bisa menarik mereka yang lebih muda yang gitu tuh, untuk yang dengan cara fun, dengan cara betul. Walaupun di YouTube tuh orang bisa mencari ya, maka semua kembali kepada person-person. Rasa ingin tahumu tuh setinggi apa, ya Mbak. Dan apa nanti tinggal jari tuh. Nah, alhamdulillah mungkin nggak ada, jarang tertarik sejarah. Nah, di tempat saya ada galeri sejarah Surakarta. Karena tentang revolusi di Surakarta itu pusat kota revolusi itu di Solo. Begitu selesai diserahkan setelah konferensi atau berapa hari sebelum konferensi meja bundar, pemerintah Belanda yang diwakili oleh Letnan Kolonel Mollinger kok nggak salah Mbak, menyerahkan pada Slamet Riyadi. Selesai urusan. Terus tinggal penyesuaian yang lain-lainnya itu. Kan di situ ada kata-kata pemindahan kekuasaan dan lain-lainnya diselenggarakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jadi kalau menurut saya serah terima jabatan itu aja setahun kadang baru enak gitu ya, baru nyaman. Ini bernegara sebesar ini dalam tempo sesingkat-singkatnya. Ya bener, aku lagi mau bilang. Aku kakaknya kalau aku bilang, pas aku kali itu Mbak, secara funnya itu adalah ketawa. Saya bilang, you bisa bilang negara sebesar ini tuh pokoknya ibarat kata dadaan dipindahkan kekuasaan dalam tempo yang singkat-singkat. Ya. Dan di Solo itu Mbak dibakar habis karena itu luar biasa. Itulah ya. Akhirnya semua tuh lagi ke politik ini Mbak. Seperti yang Mbak kalau lihat film Oppenheimer ya, agak jauh-jauh lagi ya Mbak ya. Aku sih Oppenheimer itu kan penemu bom atom ya. Dia cerita bahwasanya aku ini penemu bom atom ya, bisa menaklukkan dunia. Tapi ternyata untuk perang ya, politik berapa juta orang meninggal yang di Jepang bom atom itu ya. Dan begitu juga revolusi itu. Ya, tapi yang paling penting kita memetik hikmahnya. Dan selanjutnya mau apa? Satu bangsa dihancurkan bom atom, sekarang bagus. Pusat revolusi di Solo, ya kita harus bangkit lagi. Semua kembali kepada ke depan. Tidak pada dendam. Itu yang
yang aku Mbak tadi nanya dengan cara apa, ya traveling, tawa, nonton film, kalau diskusi ya kecil-kecilan gitu. Tapi Kak, di zaman digital seperti sekarang ini, media apa yang paling tepat ya selain datang sendiri untuk ke galeri misalnya? Sekarang Mbak Nina sendiri sudah memakai media teknologi, karena apapun juga nggak bisa dilepaskan sih. Pasti. Betul Mbak, jadi betul sekali. Jadi di pendidikan Mbak, sekarang menurut saya guru itu betul-betul harus inovatif. Satu, yang kedua kalau dulu bahasa guru itu adalah digugulan ditiru, artinya harus totally obedience ya, dan itu bagus. Tapi seorang guru juga harus mencoba bersahabat dengan para muridnya. Nah ini aku lihat, ya aku baca, Pramudia Anantatur itu kenapa bisa begitu bagus nulis novel. Karena dia selalu minta besok tolong kamu cari ini. Jadi itu banyak banget oleh Pramudia itu karena ditempel-tempel kan Mbak. Ini penemuan murid ini, murid ini, murid ini. Ternyata data sejarahnya begitu banyak karena dari murid-muridnya. Jadi begitu juga menurut saya seorang guru sekarang ini untuk menjadi lebih segalanya itu ada mutual benefit. Si anak curiosity-nya menjadi terus, nah itu Mbak, kira rasa penasaran itu harus ditumbuhkan di dalam pendidikan kita, mencari tahu terus. Jadi nggak katanya nanti kena apa Mbak, oh gosip, percaya pada YouTube sekarang tuh yang percaya harus akal sehat. Makanya kembali rasa penasaran kita harus mengikuti, kemudian ya, sehingga guru itu akan menjadi juga lebih banyak chatting sama murid. Saya rasa mungkin yang dari sekarang, kalau dari sekolah begitu, kalau dari orang tua, nah ini tadi Mbak, sekarang itu kalau orang tua enggak apa ya, bahasa Jawanya enggak semeleh Mbak. Apa sih? Enggak apa? Semeleh. Oh ya, dalam bahasa Indonesia lebih apa namanya? Mengalah pada anak, tapi yang enggak mesti mengalah terus, paling enggak ya anak tuh sekarang ternyata ya untuk ilmu baru buat orang tua karena masalah IT digital tadi Mbak. Nanti di tempatku ya memang berkunjung karena di sini mungkin bisa main, bisa jajan, tapi saya setuju sekali sama Mbak Retno tadi bahwasanya digital itu udah apa ya Mbak, keniscayaan dalam zaman sekarang ini gitu. Nah oleh karena itu ya pikiran kita yang dibentuk, harus punya rasa penasaran dan guru bisa besok cari ini di buku ini. Mungkin sebelum guru banyak diskusi. Guru di rumah ya, ibu ya, orang tua itu dan terutama si ibu ya Mbak, perempuan. Seorang perempuan ini adalah pendidik ya Mbak ya, jadi memang harus dari situlah kita. Makanya ini benar ya bahwa Ibu Kartini itu membuat perempuan harus terdidik karena dia nanti harus mendidik anak bangsa sebetulnya. Semeleh ini ya mungkin kita sebagai orang tua itu udah apa ya, ikhlas sih sebetulnya semeleh ya Mbak ya, bahwasanya kita sebagai orang tua itu nggak begitu dominan kepada anak. Ya sekarang memang pendidikan dalam rumah tangga ya, mestinya gitu sih. Jadi orang tuanya juga bisa bagaimana anak juga punya pendapat. Ya, anak juga punya pendapat. Tapi juga si anak, nah di sini yang paling penting ya, perempuan tadi Mbak Murti sudah mengatakan adalah pendidik generasi. Kata Kartini, bagaimana seorang perempuan kalau tidak terdidik, sebab dia akan mendidik anak-anaknya. Nah jadi itulah untuk zaman sekarang, walaupun anak-anak tuh pintar segalanya dengan IT, dia bisa mendapatkan semuanya. Istilahnya sekarang artificial intelligence kan Mbak. Apa aja yang mamahnya dulu nggak tahu atau teka-teki silang yang susah tinggal buka Google. Ya, ada jawabnya. Ada jawabnya semua. Nah, artinya tapi anak-anak sekarang juga nggak boleh keminter. Karena ini pertama anak perempuan ya, Anda akan mendidik anakmu nanti kalau punya anak. Ada pepatah mengatakan pengalaman itu guru terbaik. Jadi orang tuamu atau nenekmu, pendahulu itu adalah mempunyai pengalaman yang luar biasa. Mungkin kalian kalau habis melahirkan atau mungkin Sarah itu kecil-kecil Mbak, tapi itu sangat membawa. Bagaimana kita setelah melahirkan dan seterusnya. Nah ini tolong itu digugu, dihargai dulu, didengarkan
Dan mendengarkan tuh nggak gampang. Mendengar tuh sambil berpikir. Ya. Kalau Anda mendengar sini, jangan cuma didengarkan dia, maka nggak dapat apa-apa. Tapi resapilah kata-kata itu dengan diam dan berpikir. Kalau tidak setuju, tidak apa. Tapi paling enggak Anda udah berpikir. Dan berpikir itu adalah suatu pengkayaan pribadi. Kata pepatah lagi, itu teman berdebat itu adalah pengkayaan pemikiran. Jadi kalau kita nggak ada yang sama dengan teman yang berdebat itu cukup sepakat berbeda. You punya itu silahkan, kami punya ini silahkan gitu. Jadi nggak nanti kita terus ayal-ayalan sampai berantem. Oh kamu. Itu sering sekali anak muda kayak gitu. Kayaknya tuh kalau diskusi merasa menang itu adalah sesuatu yang hebat. No, keliru Anda. Keliru Mbak. Nah aku lagi pengalaman Mbak, ketika saya sekolah, S2 ini Mbak ceritanya. Saudara-saudara tolong kamu kritik, bukan kamu kritik, ini tesis dari teman-temanmu ngomongnya seperti ini. Coba kamu didiskusikan ya? Bukan Mbak, coba kamu komentari dari segi positifnya atau kekuatan dari tesis temanmu. Nggak ada Mbak yang bisa. Aku pengalaman ingat banget, heran sekali, kok nggak ada. Ternyata setelah saya sadari, dan aku juga ikut klub kayak Toastmaster ya Mbak, aku selalu memang ingin lebih baik, apa yang bisa saya belajar, saya ingin itu. Ya. Di situ ada pelajaran bagaimana Anda bisa membesarkan hati seseorang untuk yang terlemah tadi tampilan seseorang tadi. Begitu juga ketika aku sekolah itu, dia bilang, coba kamu komentari positifnya. Jarang sekali, nggak ada yang bisa mengingat saya waktu itu. Karena kita taunya mengkritisi, mencari kelemahannya, mencari jeleknya. And this is our culture kayaknya Mbak. Jadi nggak ada yang this is sisi kekuatannya. Katakanlah nih Mbak, aku kalau mau kritik gitu ya. Oh ini menurut saya bagus loh tadi Anda bagian di sini-sini. Akan lebih baik coba kalau besok ditambahkan di halaman ini kamu tambahkan, itu mungkin nggak lebih bagus lagi. Tapi paper mudah good. Kan ngono toh Mbak. Kalau ini nggak, pasti akan bangga sekali kalau kita bisa melemahkan lawan bicara kita. Nah, itu yang jangan. It's a part of karakter itu Mbak, dan sebagai seorang ibu atau orang tua harus juga baik-baik cara berbicara. Gitu. Itu Mbak, aku juga di bahasa Jawa sejak SD itu ditulis di papan, di tembok-tembok Mbak. Ditulis B. Aji ning diri gumantung ana ing lati. Seseorang tuh punya harga diri kalau tutur katanya juga baik. Itu Mbak. Ajining diri gumantung ana ing lati. Lati itu lidah. Oh lidah. Oh lidah. Bibir ya Mbak. Bibir ya. Jadi tergantung dari apa yang mulut kita bicarakan, bagaimana cara kita berbicara dan sebagainya. Iya, bersikap. Itu ya barangkali yang mengapa Mbak, kalau tadi Mbak Retno Murti menyantak, Mbak Murti yang Mbak Retno itu menyampaikan, apa sih yang mimpinya seorang Nina kecil itu gitu ya. Saya sampai besar ini teringat sekali sama guru saya sejak SD Mbak. Itu yang membuat saya juga mungkin terkesan ya terharu gitu. Karena kita itu, ya ampun Mbak, dididik harus bertanggung jawab. Dididik harus sopan. Dididik harus rapi. Mbak, dulu kalau kita ada guru gitu ya Mbak, datang kan selamat pagi, munduk, terus kita harus cepat-cepat menolong dia kalau bawa tas-tasnya itu Mbak yang saya di SD. Saya merasa karakter menjadi sekarang itu karena menurut saya sejak SD Mbak. Itu ya ditempa betul. Suatu hari ada pertunjukan, saya ikut, kebetulan saya kan nggak disertai inang mbok ban gitu kan. Nah, jadi tetap saya apa-apa sendiri. Saya lupa sepatunya di mana. Buru-buru, aduh tolong dibantu. Kamu saya sendiri, kamu tanggung jawab. Selalu saya dibilang tidak tanggung jawab. Kata-kata tanggung jawab itu yang menjadi terngiang-ngiang sampai sekarang. Itu Mbak. Jadi kayak you punya kemauan, you punya apa harus tanggung jawab. Bikin acara, you harus tanggung jawab. Harus seperti itu Mbak. Jadi begitu mungkin yang menjadikan. Tapi zaman dulu ya, zaman aku masih SR waktu itu, bukan SD. Ya. Itu ada pelajaran budi pekerti. Iya. Sekarang nggak ada. Sekarang nggak ada ya Mbak. Kayaknya nggak ada. Mungkin harus dengan hal lain ya. Contoh budi pekerti. Jadi memang
Ya, contoh itu penting. Apa ya, menurut saya pelajaran kita ini yang saya lihat ketika anak-anak saya masih SD ya Mbak ya, sekarang kan anakku udah mahasiswa, dah ini semua gitu ya. Memang kalau kita itu nggak dipelajarkan pada suatu artikulasi yang baik ya Mbak, berkata-kata, menulis, nggak ada. Itu yang menurut saya sayang sekali. Nah, makanya menjadi seorang pemimpin tuh ya memang visi kepemimpinan ya bagaimana jadi kalau pendidikan ya asal tidak berubah-ubah gitu ya Mbak. Nah, alhamdulillah negara kita ini sudah memberikan otonom daerah, jadi kepala daerah itu harus bisa kreatif seperti itu ya. Paling enggak masyarakat tuh dididik mau seperti apa, bekerja keras, mensyukuri alam di situ. Kalau kota pantai ya ikannya, ya seperti itulah ya. Ya kalau kembali ke alam, nggak seragam, cerita tentang karakter, tentang filosofi, lalu penuh deh tadi Mbak Nina. Ya. Saya pengen tahu funnya sih, senengnya nonton film sing piye, kalau lagu-lagu yang seperti apa. Betul, Mbak. Terus Funnya apa? kalau di dunia seni itu apa saja yang sering ditonton? Misalnya tadi, apakah mau nonton wayang ataukah mau nonton balet atau ya, saya, boleh nggak ceritain sisi yang funnya? Betul. Saya, nah ini bagian dari kehidupan yang kalau saya tuh seneng, aslinya tuh seneng nyanyi, hura-hura ya, pesta gitu ya. Terus tapi itulah menjadi seseorang ketika saya menyadari apa yang bisa kan senang-senang saya sekarang ya itu tadi Mbak, kalau ada ini nyanyi, kemudian dan yang sekarang ini suka joget bareng di senam itu ya, ketawa-ketawa nonton film ya. Filmnya apa yang biasanya? Film-film, aduh saya suka sekali film yang saya kalau film sejarah, film kayak saya Godfather saya suka, Django, jadi memang ada cerita true story-nya gitu ya. Tapi kok drama-drama yang cinta gitu enggak ya. Tapi lebih kepada ya itu tadi Mbak, umpamanya sih saya suka sekali ada film The Lovely. The Lovely itu kebetulan ada penyanyi tenar gitu Mbak, yang kehidupannya ya sorry saja itu dia sebetulnya seorang yang gay, tapi dia bisa cinta banget sama perempuan. Dan nah hal itu masuk apa ya, ada kisah nyata Mbak, seringkali true story itu saya seneng. Kalau drama percintaan ya suka deh, tapi berbalut sejarah kayak apa itu English Passion. Dulu sama Bang Ambar sering banget Mbak, saya hampir tiap malam minggu nonton film itu. Dan saya nonton film, terus musik dan ya olahraga Mbak. Saya olahraga po, jalan kaki. Ya, begitulah, jalan kaki terus nemenin. Kan ya dengan usia Bang Akbar yang bertambah ini kayaknya saya apa ya diperlukan untuk mendampinginya karena sudah beda gitu. Jadi tapi yang Bang Akbar itu lebih hebat dari saya karena dia setiap hari olahraga, setiap hari jalan kaki, setiap hari berenang dan jalan kaki. Sampai sekarang. Setiap hari berenangnya sore, paginya jalan kaki. Kalau nyonyanya? Nyonyanya mboten, makan. Terus banyak kegiatan sih Mbak ya. Jadi hiburan saya kalau Mbak kerja Mbak, kerja sosial kerja itu hiburan. Kerja sosial itu terasa seperti hiburan. Seperti hiburan karena ketemu orang gitu ya. Tapi lebih terhibur lagi kok di situ ya nyanyi-nyanyi. Nyanyi-nyanyi. Tapi kesibukan saya untuk itu memang saya aktif terus sih Mbak. Aktif kerja. Berkebun sekarang Mbak, ya ampun. Iya, saya senang sekali. Saya kebetulan aku mau cerita masalah, kebetulan aku itu juga diminta kayak jadi semacam ketua walaupun nggak aktif itu Tempe for Life. Tempe for Life. Ya. Jadi kita ini bagaimana tempe itu di-create ya Mbak. Kan saya tuh kebetulan satu hari di Bogor, saya pikir saya mau nengok pengrajin tempe. Ternyata tempenya itu dari kacang koro pedang sebesar ini. Sebesar ini loh Mbak, itu aku ada contohnya dan sekarang aku lagi tanam Mbak. Nanti tuh Mbak kalau mau lihat kacangnya itu yang segede-gede. Apa kedelai itu?
Itu kacang koro Kacang koro. pedang. Oh, yang Jadi, kayak itu ya, kayak makanya disebut pedang tuh sampai segini Mbak. Saya kemarin ada penggaris, saya ikut tuh 30 cm kacangnya dan biji-bijinya segini. Nah, dia dibuat tempe enak sekali. Nah, rupanya yang saya lihat tuh, jadi dia direbus, dicacah menjadi sekecil-kecil dele putih gitu ya. Direbus 2 kali, dibikin tempe. Oh, enak sekali Mbak. Jadi kita ini sebetulnya mau kacang, mau edamame, semua bisa jadi tempe gitu ya. Dan kedelai kita itu sebetulnya enak sekali, kedelai hitam terutama. Kalau kita import kan kedelai putih ya. Jadi disinilah yang menurut saya, kebetulan saya senang ya lihat kebijakan presiden sekarang itu kan kedaulatan pangan ya Mbak ya. Pangan itu kita gila banget. Not only beras. Iya. Porang, ganyong, karot, singkong, sagu, talas. Coba selang-seling ya mestinya ya. Semua. Jadi aneka ragam pakan tuh tetap harus dilombakan lagi seperti zaman dulu. Kadang kita ini lomba sedikit tapi faktanya ya masih banyak yang kurang terakomodir gitu ya. Dan itu aduh saya bagus banget Mbak. Nah itu saya lihat kacang, gila kacang kedelainya lucu banget. Jadi teman-teman saya lagi ingin apa ya Mbak, ya tapi saya nggak bisa aktif memang, tapi saya sangat mengapresiasi bahwasanya nih Mbak, fermen Nusa, aku tuh fermentasi Nusantara, itu kan juga coba mulai dari kecap itu kemarin saya lihat Mbak di supermarket dari ujung ke ujung tuh kecap semua Mbak, dari Bangka, dari Jawa Barat, dari Jawa Tengah, segitu banyaknya. Nah, mungkin yang dari Bangka nggak semanis yang dari Jawa Tengah gitu ya? Entahlah Mbak, bedanya itu enggak? Kecap asin kan ada ikan, artinya tuh fermentasi ya Mbak, dan pakai kedelai kan. Dan kedelai kita saya pikir banyak. Kalau zaman dulu masih kedelai hitam ya Mbak waktu saya kecil. Mulai tahun kalau nggak salah Mbak 70-an deh Mbak itu masuk ke kedelai putih. Kalau kita hitam. Yang koro tadi aku agak tertarik. Aku tadi Kak kasih contoh ya Mbak, ada di ini nanti. Itu enggak adanya di mana dulu? Aslinya ketemunya di daerah mana? Saya di Bogor Mbak. Jadi saya kebetulan ingin mengajak teman-teman melihat tempe gitu ya, karena ada tempe for life itu ya. Nah itu tadi kata Mbak Nina caranya gimana? Traveling. Jadi mengerti keadaan by traveling gitu. Nah melihat tempe dan ternyata kebunnya itu cuma sak rumah lah, rumahnya kecil banget tapi tempe delenya itu Mbak dihasilkan bisa berkarung-karung karena tiap hari tempe kedelainya tuh bisa berbuah, kan luar biasa banget Mbak. Nah itu ya, jadi hobi sekarang seneng banget kalau lihat tanaman, terus kalau lihat iseng-iseng melon, loh kok jadi melonnya udah segini. Begitu Mbak, itu menurut aku hiburan yang paling sehat, berkebun. Masak dewe nggak sih kalau di rumah? Kalau masak enggak. Masak kalau saya masaknya tuh masakan rumah Mbak. Kayak aku bikin gudeg, bikin lodeh, itu bisa. Nah iya, karena ibu saya tuh, nah itu karena keluarga saya anak banyak. Jadi waktu tidak ada pembantu kita semua punya tugas. Bayangin, kalau waktu pertama saya masak gudeg itu nyicipnya 25 kali cici. Bumbunya apa Bu? Begini. Caranya apa Bu? Lucu-lucu sekali. Sejak saat itu cuman yang gitu-gitu Mbak. Sayur, artinya lauk-lauk ya. Kalau bikin kue saya nggak bisa. Kalau tadi Mbak Nina menyebutkan tempe for life, sekarang bagi endingnya nih. Apa yang Mbak Nina masih harapkan dalam hidup ini? Apa yang saya harapkan? Saya ingin ini Mbak, saya hadapkan. Lagi-lagi ya Mbak, aku dalam filosofi itu melihat makin tua kita makin terfokus ya pada diri kita sendiri. Jadi dalam hidup ini ya tentu apa yang aku sudah lakukan itu bisa bermanfaat bagi orang lain, terutama anak-anak saya gitu. Ya, itulah bincang saya dengan Ibu Krisnina Maharani Akbar Tanjung yang akrab saya sebut dengan Mbak Nina. Harapan saya agar bincang kami ini bisa memberikan manfaat bagi sahabat semua. Silakan klik subscribe agar kita saling terhubung, saling berbagi. Terima kasih. Sampai jumpa.